selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Miss Winda. Oke, untuk semuanya silakan siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas materi buku fiksi dan non-fiksi. Materi hari ini khusus untuk kelas 7 SMP. Semuanya silakan disiapkan buku dan alat tulisnya, catat poin penting yang akan Miss jelaskan nanti. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus mengetahui ada kompetensi dasar yang harus kita tuntaskan pada materi yaitu 3.9, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke, anak-anak semuanya jangan lupa silakan kalian absen kehadiran di kolom komentar dengan format nama dan kelas. Materi yang akan Miss bahas di sini ada menurut isinya, buku dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama buku fiksi, yang kedua buku non-fiksi. Di sini Miss Winda akan menjelaskan yang pertama buku fiksi. Buku fiksi ini adalah buku bercerita tentang imajinatif atau khayalan dari seorang penulis atau pengarang yang dibuat untuk menghibur pembaca. Dalam hal ini, Miss kasih secara singkat, kalian ingati saja kalau buku fiksi berarti itu adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak nyata. Berbeda dengan buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu adalah buku yang ditulis tidak berdasarkan rekaan atau khayalan dari pengarang. Tetapi buku non-fiksi ini berisi hal-hal berupa informasi yang faktual atau kenyataan berdasarkan pengamatan dari pengarang atau penulis. Secara singkat, Miss kasih tahu kalian, buku non-fiksi berarti buku yang nyata. Ya, berbeda dengan buku non-fiksi tadi. Kalau buku non-fiksi tadi itu adalah buku yang tidak nyata atau khayalan. Gitu ya. Itu perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Anak-anak, silakan boleh dicatat poin penting yang Miss jelaskan dan silakan menyimak materi selanjutnya. Tadi sudah Miss jelaskan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang Miss akan memberikan contoh dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Pertama, buku fiksi. Contohnya ada kumpulan dongeng. 2. Kumpulan cerpen atau cerita pendek. 3. Novel. 4. Roman. Dan yang terakhir, naskah drama. Kedua, Miss akan memberikan contoh dari buku non-fiksi. Perhatikan, yang pertama biografi. Kedua, buku pelajaran. 3. Buku pengetahuan. 4. Karya tulis ilmiah. Dan yang kelima, cerita sejarah. Anak-anak, di sini Miss akan memberi kalian informasi penting. Kenapa cerita sejarah itu termasuk buku non-fiksi atau buku nyata ya, yang bersifat nyata? Karena cerita sejarah itu sudah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kalian harus ingat, kejadian yang sudah terjadi, baik itu di masa lampau atau kemarin, itu disebut cerita yang nyata, ya, yang sudah terjadi. Makanya cerita sejarah ini termasuk dalam buku non-fiksi. Oke, silakan boleh dicatat untuk contoh-contoh dari buku fiksi dan non-fiksi.
Selanjutnya, Miss Winda akan menjelaskan apa aja sih unsur-unsur dari buku fiksi. Oke, yang pertama kalian lihat di sini ada yang namanya sampul depan atau biasa kalian dengar dengan kata cover, ya. Sampul depan ini berisi judul buku dan gambar atau foto yang menjelaskan dari isi buku itu. Perhatikan, lihat di tampilan sebelah kiri, di sini ada contoh dari sampul depan. Jadi kalau misalkan kalian mau ambil novel, ya, jadi cover depannya ialah seperti yang Miss kasih lihat ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, ya. Jadi ada gambar dan juga ada tulisannya. Letaknya ada di awal buku, ya, itu disebut dengan sampul depan. Lalu yang kedua ada unsur buku fiksi halaman judulnya. Halaman judul ini berisi nama atau logo penerbit. Ini halaman judul biasanya ada di dalam buku, ya. Jadi setelah sampul depan kalian buka halaman selanjutnya, itulah disebut dengan halaman judul. Lalu sudah ada di sini, ya, berisi nama atau logo penerbitnya. Penerbitnya adalah Gramedia. Nah, ini logonya, lalu ini berupa nama dari judul buku. Oke. Unsur yang ketiga itu adalah impresum. Impresum itu adalah keterangan dalam buku mengenai penerbitan atau percetakan. Berisi nama penerbit, tahun terbit, dan tempat terbit. Nama penerbitnya kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, di sini adalah namanya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, ya. Lalu ada tahun terbitnya, kalian lihat lagi tahun berapa dia diterbitkan, pada tahun 2012, dan tempat terbitnya lihat ada di Jakarta. Jadi impresum ini berisi tentang percetakan atau penerbitan sebuah buku fiksi. Selanjutnya, unsur keempat itu ada kata pengantar. Nah, yang mana kata pengantar ini berisi sapaan atau ucapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pembuatan buku. Perhatikan di sebelah kiri, Miss, di situ ada contoh kata pengantar. Selanjutnya, yang kelima unsurnya itu ada catatan penyunting. Maksudnya adalah berisi seperti prolog. Miss kasih tahu, prolog itu adalah bagian awal cerita. Jadi penyunting itu adalah penulisnya, ya. Jadi siapa? Misalkan Andrea Hirata, seperti yang contoh sebelah kiri, ya. Ini termasuk berisi prolog atau bagian awal cerita. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu pagina. Pagina ini adalah berisi halaman-halaman cerita yang ada di dalam buku fiksi, ya. Halaman-halaman, ya. Selanjutnya yang ketujuh ada biodata penulis. Jadi kita tulis siapa penulis dari buku itu, ya. Jadi ini adalah isi riwayat singkat penulis agar pembaca dapat mengetahui secara ringkas informasi mengenai tentang penulis buku tersebut. Kalau di sini perhatikan di contoh sebelah kanan, Miss, ada penulis yang bernama Andrea Hirata. Jadi kalian boleh tulis di sana Andrea Hirata itu lahir di mana, tanggal berapa, tahun berapa. Lalu boleh juga ditulis penghargaan yang pernah didapat oleh Andrea Hirata apa saja, ya. Lalu ceritakan sedikit tentang novel Andrea Hirata yang the bestseller apa, boleh disebutkan di dalam biodata penulis. Karir-karirnya seperti itu, ya. Lalu selanjutnya yang kedelapan ada unsur sampul belakang. Berarti sama kayak yang tadi, yang pertama sampul depan. Berarti kalau yang 8 sampul belakang yang ada di bagian akhir, ya, di belakang sekali, seperti contoh sebelah kiri.
Ini adalah sampul belakang novel Dilan. Biasanya sampul belakang ini berisi cuplikan isi buku ya, atau biasa kita sebut dengan sinopsisnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia berarti disebut dengan kayak epilognya ya, dan pendapat atau kesan orang-orang tertentu terhadap buku tersebut. Nah, tadi sudah Miss jelaskan 8 unsur dari buku fiksi. Lalu Miss jelaskan juga tentang perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Maka Miss akan memberikan kalian latihan soal. Latihan soal ini berupa soal-soal tentang fiksi ya. Jadi anak-anak silakan dijawab di kolom komentar. Yang jawabannya Miss kasih tanda love berarti sudah Miss periksa atau sudah Miss cek ya, karena ini akan Miss masukin dalam daftar nilai. Jangan lupa silakan tulis format absensinya, nama, dan kelas kalian. Soal pertama, soal kedua. Oke, anak-anak, hanya ada 2 soal, silakan dijawab di kolom komentar dan juga jangan lupa formatnya nama dan kelas kalian. Oke, thank you sudah mengikuti pembelajaran interaktif bersama Miss Winda. Jika ada salah kata, jika ada pertanyaan, silakan bertanya sama Miss di kolom komentar atau bisa langsung hubungi ID line Miss yang kalian ketahui. Oke, semuanya selamat mengerjakan. Terima kasih. See you tomorrow. Bye-bye.